hari ini dimulai dengan sapaan awal dari Suster Donata. Halo adik-adik via Ijen, apa kabar? Tentu kalian semua sehat dan penuh dengan sukacita. Jumpa lagi bersama Suster Donata dalam acara Bina Iman. Dan hari ini kita akan memasuki Minggu Bulan Kitab Suci Nasional. Tema besar kita 2020, kita akan memasuki pertemuan pertama untuk BKSN dengan tema Aku Anak Allah. Sudah siapkah adik-adik di rumah? Ada? Dan ada. Suster tidak sendirian, Suster punya kakak-kakak pembina yang lain. Ada Kak Elo, ada Kak Ajeng, ada Kak Astrid, ada Kak Vero, dan ada Kak Mega. Dua kakak kita baru loh, Kak Vero dan Kak Mega. Nanti anak-anak akan melihat langsung yang mana sih namanya Kak Vero, yang mana sih namanya Kak Mega. Nah, kalau kalian sudah siap, kita akan mulai kegiatan Bina Iman kita secara online. Jangan kemana-mana ya, ikuti dari awal sampai akhir supaya kalian mendapat berkat dari Romo akhirnya di acara penutup kita. Oke? Let's go to sing a song. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Mari adik-adik kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau mengumpulkan kami untuk bersama-sama mempelajari kasih-Mu kepada kami. Kami mohon, utuslah Roh Kudus-Mu untuk membimbing kami, untuk memahami sabda-Mu, sehingga kami dapat mengasihi sesama
seperti kasih-Mu kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan diambil dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 21. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia, dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ya, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan Injil dari 1 Yohanes bab berapa sih?
Ya, bab 4 ayat 7 sampai dengan 12. Nah, Kasih punya satu kutipan favorit nih di bacaan tadi. Kutipannya seperti ini. Ya, itu tadi kutipan yang paling Kak Astrid suka. Nah, kalau ada di rumah suka kutipan yang mana? Pasti ada satu kutipan yang kalian suka kan? Nah, kita lanjut. Di sini Kak Astrid punya dua buah cerita yang akan Kak Astrid tunjukkan kepada kalian, yang pastinya ceritanya bakal menarik. Adik-adik harus menyimaknya dengan baik ya. Kita langsung saja menyimak dua cerita ini. Let's go! Lala mendengarkan nasihat. Wow, hari ini begitu panas. Lala berdiri di depan kipas angin yang sedang berkecepatan tinggi. Lalu, ibu mengingatkan Lala agar tidak terlalu lama berdiri di depan kipas angin. Tapi Lala tidak suka karena ibunya berkata demikian. Dia berpikir bahwa ibunya sangat cerewet. Lalu dia melihat es krim di dalam kulkas. Wow, sepertinya ini cocok untuk dimakan saat panas seperti ini. Lala makan, es krimnya makan dan makan. Ayah yang melihat Lala mengingatkan agar tidak terlalu banyak memakan es krim. Tapi Lala malah tidak suka ayahnya berkata seperti itu. Lala berpikir bahwa ayahnya sama cerewet seperti ibunya. Dia terus memakan es krim itu. Saat malam tiba, Lala begitu kesakitan. Tenggorokannya sakit, lalu dia menangis. Setelah itu, ayah dan ibunya masuk ke dalam kamar karena mendengar tangisan Lala. Lala terus menangis karena tenggorokannya sangat sakit. Andai saja Lala mendengar perkataan ayah dan ibu. Lalu, ayah datang membawakan obat untuk sakit tenggorokan Lala. Ibu memberikan obat itu kepada Lala. Lala berkata kepada ayah dan ibunya bahwa dia menyesal tidak mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Dia sadar bahwa nasihat ayah dan ibu bukan karena mereka cerewet, tetapi karena mereka itu peduli dan sayang kepada Lala. Lala berjanji agar selalu mendengarkan nasihat ayah dan ibu. Anak-anak, hidup itu harus saling berbagi dan saling mengasihi agar kita menjadi insan yang bertoleransi. Keegoisan tidak membuat kita kaya, tidak juga membuatmu menjadi banyak harta, apalagi mempesona. Jadilah insan yang pemberi dan rendah hati agar kita dilapangkan kubur nanti. Mengerti anak-anak? Baik, Pak. Doni pulang sekolah dengan berjalan kaki. Hari itu begitu panas dan dia kehausan. Tiba-tiba dia melihat ada orang yang menjual es krim. Lalu dia ingin membeli es krim itu. Nah, dia mengeluarkan uangnya untuk membeli es krim itu. Ada nih 2.000. Namun dia melihat seorang bapak yang sedang kelaparan. Dia kembali mengingat pelajaran yang tadi diajarkan oleh gurunya, yaitu berbagi dan saling mengasihi. Doni pun sadar bahwa uang yang dia miliki itu sebaiknya diberikan kepada bapak itu. Lalu dia memberikan uang itu. Makasih adek, semoga adek diberikan umur yang panjang, sehat selalu, dan murah rezeki. Doni juga mengucapkan terima kasih atas doa bapaknya. Dia pulang dengan begitu bahagia. Ya, gimana dua cerita tadi? Itu adalah dua cerita yang Kak Astrid sudah tunjukkan kepada kalian untuk tema kita hari ini.
Yang pertama tadi ada cerita dari si Lala, dan yang kedua cerita dari si Doni. Nah, dari dua cerita tersebut, nah di sini Kak Astrid mau tanya, siapa sih adik-adik di rumah yang pernah melakukan perbuatan seperti Lala? Siapa? Nah, Kak Astrid yakin semua adik-adik pasti pernah ya melakukan hal seperti itu ya. Misalnya papa mama larang kalian, nak, nggak boleh gitu, atau nggak boleh main terlalu lama ya, ingat belajar, atau nak, nggak boleh terlalu banyak makan es, nanti kamu sakit. Itu adik-adik dengar tadi kan, ini sama kan kayak cerita si Lala tadi. Nah, kalau misalkan adik-adik menjadi seperti Lala, apa yang akan adik-adik lakukan di rumah? Nah, misalkan adik-adik seperti Lala, kira-kira apa sih yang kalian lakukan? Apakah mendengar nasihat ayah dan ibu atau malah menentangnya? Ya adik-adik, jadi sama seperti kisah Tuhan Yesus, di mana Tuhan Yesus sendiri sudah mengajarkan kita bagaimana untuk saling mengasihi. Kalian tahu kan adik-adik, waktu Tuhan Yesus wafat di kayu salib, yang kita selalu peringati sebagai hari Jumat Agung. Nah, Yesus wafat di kayu salib adalah bentuk kasih Tuhan yang paling besar untuk semua umat manusia. Jadi kita sebagai anak-anaknya, sebagai anaknya Tuhan Yesus, kita harus bisa membalas kasih Tuhan itu juga. Nah, dengan cara apa sih? Nah, itu kita bisa pergi ke gereja, lalu kita rajin berdoa, kita bercerita ke Tuhan lewat doa, dan kita mengasihi ciptaan Tuhan yang lain. Juga kita sebagai anak di rumah, seperti adik-adik semua di rumah, kita mengasihi orang tua kita, yaitu kita selalu mendengarkan nasihat orang tua. Nah, mengasihi dengan teman juga, adik-adik di sekolah pasti punya banyak teman kan. Nah, kita juga harus mengasihi teman. Misalkan teman kalian tidak punya pensil nih untuk menulis, kalian bisa pinjamkan pensil. Atau teman-teman kalian mungkin lagi kelaparan karena uang jajannya sudah habis, adik-adik bisa membagikan makanannya. Itu adalah bentuk kasih kepada teman-teman kalian. Nah, gimana sih bentuk kasih di orang sekitar? Nah, itu sama seperti yang dilakukan oleh si Doni tadi. Kalian bisa memberikan kasih kepada orang di sekitar kalian, walaupun orang itu tidak kalian kenal ya. Menolong, misalkan ada uang jajan kalian yang tersisa, bisa kalian bantu untuk memberikan orang yang tidak mampu, atau melakukan derma di gereja. Jadi banyak hal ya adik-adik. Ya adik-adik, jadi kasih itu banyak bentuknya. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak cemburu, kasih itu selalu peduli kepada sesama, dan masih banyak lagi. Kak Astrid yakin adik-adik semua pasti selalu mengasihi orang-orang di sekitarnya. Ya adik-adik, sampai di sini dulu renungan singkat dari Kak Astrid. Kak Astrid harap kalian semua menyimaknya dengan baik ya. Dan jangan lupa selalu membagikan kasih kalian kepada sesama kalian atau kepada semua orang di rumah. Semoga Tuhan Yesus selalu memberkati kalian. Amin.
Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Kasih, kami telah mendengarkan sabda-Mu, dan kami tahu bahwa Engkau adalah kasih. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengasihi-Mu dalam diri sesama kami, seperti Engkau telah mengasihi kami. Dengan demikian, kami menunjukkan diri sebagai murid-murid Yesus Kristus Putra-Mu dan menghadirkan kasih-Mu kepada sesama kami. Demi Kristus Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hai adik-adik, dimanapun kalian berada, bagaimana Bina Iman hari ini? Pasti menyenangkan. Banyak hal yang kalian pelajari dari suster dan kakak-kakak pembina. Semoga apa yang kalian pelajari pada hari ini senantiasa menguatkan iman kalian dan membuat kalian makin semangat. Nah, sebelum kita mengakhiri Bina Iman kita pada hari ini, maka marilah sekarang kita bersama-sama memohonkan berkat Tuhan bagi kita semua, bagi orang tua, bagi suster, dan para pembina kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga adik-adik sekalian, para orang tua, para pembina, dan suster senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, bagaimana dengan kegiatan Bina Iman kita hari Minggu ini? Pasti seru kan? Nah, pasti kalian bahagia. Kalian sudah mendapat banyak sekali informasi tentang aku anak Allah. Siapa yang mau menjadi anak Allah? Tentu semua mau. Nah, karena dibaptis, kita semua sudah menjadi anak Allah. Nah, kita harus bangga menjadi anak Allah. Kita pun harus bangga menjadi anak Katolik. Nah, karena Allah itu adalah kasih, maka kita pun sebagai anak-anak Allah juga mau berbagi kasih. Pada siapa? Pada semua orang yang kita jumpai. Ya, mari sepanjang minggu depan, minggu ini kita bersama-sama melakukan perbuatan KASIH, kasih. Pasti kalian bisa. Bersama Tuhan, kita pasti bisa. Dadah, sampai jumpa minggu depan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan.